Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Mapel Ekonomi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum materi kita ke pendapatan nasional, alangkah baiknya kalau kita mengingat materi sebelumnya di kelas 10, yang itu tentang faktor-faktor produksi dan pelaku ekonomi, karena ini nanti saling berhubungan. Jadi ingat, faktor-faktor produksi di kelas 10 ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Di sini saya ilustrasikan ada tanah gitu ya. Nah, ini land. Nah, sumber daya alam, jika seseorang mempunyai tanah, maka dia mendapatkan balas jasa, namanya sewa atau rent. Nah, faktor produksi yang kedua di sini ada sumber daya manusia. Ini saya ilustrasikan ada beberapa tenaga kerja, labor, di mana mereka akan mendapatkan balas jasa yang namanya upah, gaji atau wage. Ya. Yang ketiga adalah sumber daya modal atau capital. Balas jasanya nanti adalah bunga. Yang keempat ada entrepreneurship, kewirausahaan atau keahlian. Jadi nanti balas jasanya adalah berupa profit, laba atau keuntungan. Selanjutnya ke pelaku ekonomi. Di sini ada circular flow diagram 4 sektor, dan pelaku ekonomi itu ada 4, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK yang pengeluarannya adalah konsumsi atau consumption, lalu rumah tangga produsen atau RTP, rumah tangga perusahaan, pengeluarannya adalah investasi, lalu rumah tangga pemerintah, government, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri, pengeluarannya adalah ekspor dan impor. Nah, setelah Anda mengingat kembali materi sebelumnya, faktor produksi dan pelaku ekonomi, silakan mengikuti untuk materi selanjutnya, yaitu pendapatan nasional. Bagaimana, masih ingat ya tentang faktor-faktor produksi dan pelaku ekonomi? Sekarang kita masuk ke materi pendapatan nasional ya. Sedikit motivasi penyemangat yang Bu Titi ambil dari salah satu motivasi, berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah untuk menjadi manusia yang berguna. Nah, semangat ya. Oke, langsung saja ya. Dari materi kelas 10 tentang faktor-faktor produksi dan pelaku ekonomi, maka pendapatan nasional dapat diartikan keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara selama 1 tahun. Dan sekarang, ayo kita cari manfaat dari pendapatan nasional. Untuk apa ya? Nah, pendapatan nasional bermanfaat untuk 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk membandingkan perekonomian suatu negara. 3. Untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Ini saya sebutkan 3 saja, yang lain silahkan dicari. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional? Ada 3 ya. 1. Tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi ini dipengaruhi juga beberapa hal, seperti pendapatan disposable, intensitas kebutuhan anggota keluarga masyarakat, faktor ekstern atau lingkungan. Yang kedua, tingkat tabungan atau saving, dan yang ketiga adalah tingkat investasi. Metode atau pendekatan pendapatan nasional ada 3 ya. 1. Metode produksi, yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. 2. Metode pendapatan dengan menjumlahkan keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. 3. Metode pengeluaran dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku ekonomi. Oke, yang pertama adalah metode produksi, yaitu dengan menjumlahkan keseluruhan nilai tambah, sehingga dapat dirumuskan Y atau GNP sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2, dan seterusnya sampai PN kali QN, di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah barang, atau dengan menjumlahkan VA, value added, atau nilai tambah. 2. Metode pendapatan dengan menjumlahkan keseluruhan pendapatan dari faktor-faktor produksi, sehingga Y atau GNP sama dengan P profit atau laba plus B wage upah atau gaji plus R rent atau sewa plus I interest atau bunga. 3. Yaitu metode pengeluaran dengan menjumlahkan pengeluaran pelaku ekonomi, sehingga Y atau GNP sama dengan C consumption atau konsumsi plus
I. Investasi plus G. Government atau pengaruh pemerintah plus ekspor made import. Komponen pendapatan nasional yang pertama adalah produk domestik bruto, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dan warga negara asing di negara tersebut. Yang kedua, produk nasional bruto, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara di dalam ataupun di luar negeri. Yang ketiga, produk nasional bersih, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara selama 1 tahun dikurangi penyusutan. 4. Yaitu pendapatan nasional bersih atau NNI, di mana NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau personal income, yaitu PI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan iuran yang lain. Yang terakhir, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Untuk lebih jelasnya antara PDB dan PNP, ini saya ambilkan ya PowerPoint dari Dr. Anis Kuswian dari jurnal AGI Mengajar. Nah, di sini diperjelas bahwa PDB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara dalam setahun. Dalam arti warga negara sendiri di dalam negeri ditambah warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Sementara PNB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam setahun, yang artinya warga negara sendiri dalam negeri ditambah warga negara yang tinggal di luar negeri. Nah, ini saya gambarkan ada 2 lingkaran. Yang satu adalah lingkaran tentang Indonesia yang saya bagi menjadi 2, yaitu A dan B, di mana A adalah WNI di Indonesia, warga negara Indonesia, yang B adalah warga negara asing. Dan yang di luar negeri ini saya simbolkan C, yaitu warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa PDB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara itu dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Nah, ini saya simbolkan berarti warga negara Indonesia A ditambah warga negara asing B. Sementara PNB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara itu dan warga negara yang tinggal di luar negeri. Nah, sehingga A plus C. Ini seperti yang kita pelajari tadi di dalam komponen pendapatan nasional, bahwa produk domestik bruto atau GDP ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi menghasilkan produk nasional bruto atau GNP. Lalu GNP ini dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi menghasilkan produk nasional neto atau NNP. Setelah itu dikurangi dengan pajak tidak langsung, yang hasilnya adalah pendapatan nasional bersih NNI. Nah, di NNI ini dikurangi iuran lain, iuran seperti laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, atau iuran-iuran yang lain. Akhirnya dijumlahkan lalu mengurangi NNI. Dari NNI ini ditambah dengan transfer payment, yang hasil akhirnya adalah pendapatan perseorangan atau PI, personal income. Nah, dari PI ini dikurangi dengan pajak langsung, hasilnya adalah pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income. Nah, di sini saya berikan contoh soal untuk penghitungan disposable income. Nah, ada sebuah data gitu ya tentang keadaan ekonomi suatu negara sebagai berikut. Diketahui GDP 550 miliar, pendapatan warga negara asing 110 miliar, pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri 100 miliar, pajak langsung 15 miliar, pajak tidak langsung 20 miliar, penyusutan barang modal 35 miliar, laba ditahan 30 miliar, dana sosial 25 miliar, transfer payment 17 miliar. Berdasarkan data di samping ini, mari kita hitung disposable income-nya. Nah, untuk mendapatkan disposable income ini, kita harus mencari dulu GNP-nya. Jadi dikerjakan berurutan seperti tadi yang saya sampaikan, GNP dulu, baru NNP, NNI,
PI dan hasil akhirnya adalah DI. Nah, berdasarkan data soal tersebut, maka pembahasannya yang pertama kita cari dulu GNP-nya. Kita masukkan GDP yaitu 550, lalu ditambah dengan pendapatan WNI luar negeri, dikurangi dengan pendapatan warga negara asing. Sehingga GNP ketemunya adalah 540 miliar. Nah, GNP ini hasilnya lalu kita masukkan ke NNP, di mana NNP GNP dikurangi penyusutan. Jadi 540 miliar dikurangi dengan data penyusutan 35. Hasilnya NNP adalah 505 miliar. Setelah itu yang ketiga NNI. Hasil dari NNP di nomor 2 dimasukkan ke NNI, di mana NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Masukkan saja 505M dikurangi 20M sama dengan 485M. Nah, berikutnya masuk ke rumus PI. PI yaitu NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi laba ditahan plus dana sosial. Jadi sesuai datanya ya. Jadi kalau di rumusnya disesuaikan dengan data kok tidak sama, tidak usah dicari. Jadi kerjakan sesuai data yang ada. Sehingga personal income sama dengan NNI 485 miliar ditambah transfer payment 17 dikurangi laba ditahan 30 plus 25, sehingga personal income-nya adalah 447 miliar. Yang terakhir yaitu disposable income, yaitu PI personal income dikurangi dengan pajak langsung. Tadi PI-nya adalah 447 miliar dikurangi pajak langsung 15 sama dengan 432 miliar. Nah, ini pendapatan yang siap untuk pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk di suatu negara selama 1 tahun. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan rumus pendapatan per kapitanya. Manfaat pendapatan per kapita. 1. Untuk mengetahui tingkat perbandingan perekonomian dan kemakmuran masyarakat antar periode dan antar wilayah. 2. Penggolongan struktur perekonomian negara. 3. Sebagai bahan masukan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Nah, sekarang perhatikan rumus pertumbuhan ekonominya ya. Berikutnya adalah kriteria pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Silahkan Ananda semua mencermatinya ya. Ada negara yang berpendapatan rendah atau negara yang berpendapatan paling tinggi itu berapa dolar? Silahkan dicermati. Bagaimana negara Indonesia menurut kriteria Bank Dunia? Silahkan dicari ya. Tolak ukur untuk mengetahui pemerataan pendapatan yaitu 1. Rasio indeks Gini atau koefisien Gini. 2. Kriteria Bank Dunia dalam menghitung persentase distribusi pendapatan. Alhamdulillah, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.